Hai kids, welcome to AFJF Kids Online Class. Hari ini tentunya kita akan belajar sesuatu yang baru. Tapi sebelumnya ada beberapa info yang akan Miss sampaikan buat kalian semua. Silahkan diperhatikan ya. Seluruh persembahan dapat dilakukan dengan cara melakukan scan QR Code yang ada di layar. Kalian bisa minta tolong bantuan papa atau mama kalian dalam memberikan persembahan. Info-info seputar AFJF Kids Semarang dapat kalian peroleh dengan mengikuti Instagram AFJF Semarang. Atau kalian bisa bertanya ke Miss Samantha atau ke Miss kalian masing-masing. Dan sekarang apakah kalian sudah siap ikut online class? Mari siapkan hati kita untuk kita memulai online class kita hari ini. Sing along with us. You can clap your hands or shake your thumbs and dance along with us. So don't you worry, we're here to tell a story. Are you ready for the journey? We will surely be blessed. Yes, our God is the best. Here on AFJF Kids. Hai, welcome to AFJF Kids. Hai teman-teman semua, apa kabar kalian? Siapa yang udah nggak sabar untuk online class hari ini? Sebelum mulai, kita doa dulu yuk bareng-bareng. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sebentar lagi kita akan mulai online class hari ini. Amin. Hari ini aku, Nom, akan menemani kalian. Yuk teman-teman kita bangkit berdiri karena kita mau sama-sama menyanyi memuji Tuhan. Let's go! sunshine.
puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Spider-Man. Yeah, 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 yeah. Better than Superman. Yeah, 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 yeah. Better than Batman. Yeah, 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 yeah. Better than anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Yu-Gi-Oh! Yeah, 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 yeah. Better than Bobby. Yeah, 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 yeah. Better than Action Man. Better than everyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Siapa yang masih semangat ikut Sunday School hari ini? Wah, ternyata masih pada semangat semua ya. Masih tetap berdiri ya teman-teman. Kita mau sama-sama membaca deklarasi iman kita. 3, 2, 1. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Hai kids, sebelum kita belajar lebih di hari ini, yuk sama-sama lihat video berikut ini. Aku punya kabar gembira. Aku udah bisa bikin kue. Dan hari ini aku mau ngerayain dengan bikin kue sendiri. Tapi kue ini harus dingin dulu sebelum bisa dihias. Laki-laki harus menunggu. Kenapa sih banyak sekali hal yang harus ditunggu? Kira-kira apa ya yang bisa dilakukan biar menunggu gak terlalu membosankan? Aha! Aku mau menggambar dulu kira-kira nanti aku mau hias kueku kayak apa. Nah, akhirnya kuenya udah siap dihias. Sekarang aku bisa mulai hias kuenya.
Nah, hasilnya sudah jadi kayak begini. Wah, Miss ikut senang kalau teman kita tadi Nelson akhirnya setelah berminggu-minggu lamanya dia berhasil membuat kue. Dia menunggu lama untuk mengikuti cooking class. Dia juga berkali-kali gagal dalam membuat kue. Dan akhirnya hari ini kita sama-sama melihatnya dapat membuat kue dengan baik dan cantik. Sekarang Miss mau tanya nih, siapa di antara kita semua yang di sini punya pengalaman mengantri? Misalnya, saat mau memesan makanan di restoran cepat saji, mengantri wahana permainan di sebuah tempat wisata, atau mau naik pesawat bersama keluarga. Akan periksa ke dokter mungkin? Atau menemani mama membayar belanjaan di kasir di supermarket. Bagaimana perasaanmu saat melihat antrian yang sangat panjang? Antrian terjadi saat ada orang-orang yang memiliki keperluan yang sama dan karena jumlah orang yang membutuhkan cukup banyak. Miss salut pada kesabaran orang-orang yang mau mengantri. Bayangkan coba kekacauan yang akan terjadi jika tidak ada keteraturan dalam mengantri dan menunggu. Pada saat menunggu, orang bisa merasa tidak sabar. Kita juga bisa merasa cemas atau bisa jadi ada yang menyerah. Dengan mengingat bahwa Allah bersama kita, kita dapat sabar atau tidak menyerobot dan tetap tenang atau tidak menangis dan tidak merengek. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat sedang menunggu? Sekarang kita mau belajar dari kisah Yusuf saat dia di Mesir. Siapa yang tahu kisah Yusuf? Mungkin sudah pernah belajar dan masih ingat. Wah, hebat-hebat ya. Kalian tahu siapa itu Yusuf. Sekarang kita mau sama-sama lihat video ini ya, supaya kita diingatkan kembali siapa Yusuf itu. God's story, Joseph. So part of God's story is about a guy named Joseph, and it begins like this. Once there was a guy named Joseph who had 10 older brothers and 1 younger one. When Joe was a boy, he was his dad's favorite. In fact, his dad liked him so much better than his brothers that he gave Joe a special gift to prove it. You can imagine this made his brothers jealous. And Joe only made things worse. He told his brothers about dreams he had where he was ruling over them. Well, this made Joe's brothers furious. One day they were working and saw Joe coming. They said, "Here comes that dreamer." They threw Joe into a dark pit. They might have left him there forever, but they met some men traveling from Egypt and sold Joe to them as a servant instead. They thought that was slightly nicer than leaving him in a pit. Then they went home and told their father Joe had been killed by a wild animal. This broke their dad's heart. Kids, these brothers were really bad news. Selling a sibling is never a good idea, ever. But the Bible says the Lord was with Joe. When Joe was a servant, he worked for a really important rich guy named Potiphar. And Potiphar liked Joe so much, he put him in charge of the whole house. Joe was happy until one day he was blamed for something he didn't do, and Potiphar sent him straight to jail. Well, God was still with Joe, even in prison. The guard decided he liked Joe so much, he put him in charge of all the other prisoners. Then God gave Joe special knowledge about dreams. When 2 prisoners had dreams, Joe knew what they meant, so he told them. 2 years later, Egypt's ruler called Pharaoh had a dream, and nobody knew what it meant. But by now, one of the 2 prisoners Joe had helped was out of jail and working for Pharaoh. He told Pharaoh about Joe, and God helped Joe figure out what Pharaoh's dream meant. But Pharaoh's dream was really more of a nightmare. It meant that everybody in Egypt would have food for 7 years, then be hungry for 7 years. Joe told Pharaoh the only way to survive was to store food during the 7 good years. Well, Pharaoh thought Joe's idea was brilliant. He put him in charge. During the 7 hungry years, nobody could eat without getting food from Joe. He was like a human vending machine. Well, remember how Joe had 11 brothers? Like everybody else, they had to get food from Joe. And when they came, they didn't even recognize their brother. But Joe knew who they were. He secretly tested them to see if they changed. After all, they did throw him in a pit and sell him. Finally, he couldn't hide who he was from his brothers anymore. He told everyone to leave the room because he was about to cry. After sobbing for a few minutes, he told them, "I'm your brother Joseph. I'm the one you sold." The brothers couldn't believe it. They had hurt Joe, but God had taken care of him during the good times and the bad. Even with everything they had done to Joe, he forgave them because he was willing to follow God, even when it was hard. Joe told them, "You planned to harm me, but God planned it for good."
And God used Joe to save many lives, including the family that was part of God's special rescue plan. And that's the story of Joseph. So in case you missed it, here's the quick version. Joe was his dad's favorite. His brother sold him. Potiphar put Joe in charge. Joe was sent to jail. The guard put Joe in charge. Pharaoh had a bad dream. Joe told him what it meant. Pharaoh put Joe in charge. Joe's brothers had to come to him for food. Joe forgave them. This was part of God's rescue plan. And that's a part of God's story. Nah, kita udah sama-sama nonton video tadi kan? Kita mau belajar poin-poin yang penting di sini. Yang pertama, bertekunlah dan berdoa. Yusuf yang bekerja di Mesir sebagai budak mengandalkan Tuhan sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya sehingga Yusuf mendapat kasih tuannya. Waktu Yusuf difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara, Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya hingga Yusuf mendapat kepercayaan kepala penjara. Yusuf tidak hanya 1-2 bulan bekerja sebagai budak dan pelayan, dia tekun bekerja. Yusuf tidak 1-2 tahun di penjara, tetapi dia setia, bersikap benar dan baik. Kedua, sabarlah dalam kesesakan. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan juru minuman dan juru roti Raja Mesir. Kedua orang ini membuat kesalahan yang menyebabkan Raja marah. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti. Mereka masing-masing menceritakan mimpi mereka kepada Yusuf. Allah membuat Yusuf dapat menerangkan arti mimpi-mimpi itu. Juru minuman dibebaskan dan kembali bekerja di istana seperti jawaban Yusuf. Sayangnya, Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Dalam kesesakan, Yusuf tetap bersabar. Yusuf kembali harus menunggu. Yang ketiga, bersukacitalah dalam pengharapan. Sambil menanti, Yusuf tidak mengeluh atau putus harapan sama seperti kehidupan saat ini. Bayangkan sabarnya mama yang menggendong kita dulu selama 9 bulan di dalam kandungan. Pasti berat, ada posisi-posisi dan gerak-gerakan yang sulit untuk dilakukan. Mengapa mama bisa tetap bersukacita? Karena mama punya pengharapan bertemu kita yang lahir dengan sehat. Ada seorang papa yang menggendong anaknya yang sudah bukan bayi dengan berjalan kaki cukup jauh kembali ke mobil mereka setelah anaknya terjatuh hingga kakinya terluka dan kesulitan untuk berjalan. Mengapa papa bisa tetap bersukacita melakukannya? Karena papa tahu hanya berat yang ditanggungnya bukanlah beban. Ada pengharapan bahwa anaknya tersayang dapat pulang dan kembali bersukacita bersama. Kita yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita saat kita harus menunggu. Mari kita belajar untuk bersabar dan melakukan yang benar. Kita dapat meneladani sikap Yusuf dan terhindar dari tindakan yang salah. Bersungut-sungut, mengeluh, menggerutu, bersikap seenaknya atau sembarangan tidaklah mempercepat tercapainya tujuan dan tidak membuat hal yang kita inginkan datang lebih awal. Namun bersukacita, mengucap syukur, berdoa, memuji Allah justru akan membuat masa penantian kita lebih menyenangkan. Tuhan ingin manusia bertekun di dalam berdoa, sabarlah dalam kesesakan dan bersukacitalah dalam pengharapan. Tuhan akan menolong kita untuk dapat menunggu dengan cara yang tepat. Ketika kesabaran kita sedang diuji, maka kita dapat menang dengan bersikap tenang dan bersukacita. Sebuah perayaan bukan hal yang kita inginkan kita dapatkan segera, tetapi saat kita berhasil bersikap benar saat menantikannya. Sekarang kita akan hafalkan ayat kita bulan ini. Yuk teman-teman ambil Alkitabnya. Nah teman-teman semua udah dapatkan Alkitabnya? Kita buka di Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sekali lagi ya, Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nah, yuk kita hafalkan ayat ini sekarang dengan gaya ya. Ikutin Miss. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Yuk teman-teman kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pelajaran hari ini, untuk apa yang telah kami belajar sama-sama tentang bersabar di dalam penantian kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang menolong kami semua untuk mempunyai hati yang sabar dan teguh sehingga kami tidak bertindak buru-buru. Kami boleh menantikan apa yang menjadi waktu-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pimpin kami setiap hari, pimpin langkah kami supaya kami berjalan di dalam jalan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tunggu, jangan dicepetin dulu. Ada good news nih buat kita semua. Pertanggal 26 Juni, FGF Kids akan ada Sunday School jam 8 pagi juga loh untuk kalian yang kelas 1 sampai kelas 6 SD. Jadi Sunday School kita akan ada 2 kali, yaitu jam 8 dan jam 10. Ayo, Miss tunggu di sana ya. Sekian online kelas kita hari ini ya teman-teman. Dan jangan lupa kalau kita ada Kids Sunday School setiap minggunya di gereja jam 8 dan jam 10 untuk kalian semua yang berusia 6 sampai 12 tahun. See you guys!